pada saat saya mengajukan pasal yang kedua, pasal 34, itu kan tujuannya adalah menyetarakan masa kepemimpinan KPK dengan 12 lembaga negara non-kementerian lainnya. Ini adalah bagian dari perjuangan saya untuk KPK. Ini kan meminta jabatan yang lebih lama dari 4 tahun 5 tahun bisa ditafsirkan orang yang sedang ingin melanggengkan kekuasaannya. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari Wakil Pimpinan KPK mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Tapi apakah ini murni demokrasi dan memang putusan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada konspirasi di balik itu karena diambil di ujung pergantian pimpinan KPK yang harusnya masuk di tahun ini? Itu pertanyaan besar kita saat ini, tapi bagaimanapun putusan MK ini bersifat final dan juga mengikat meskipun hingga saat ini masih menuai berbagai kegaduhan. Hingga saat ini pun sejumlah pihak menganggap putusan MK ini melebihi wewenangnya. Bahkan juga kita melihat pemerintah nampaknya juga masih bingung merespon putusan MK ini. Kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi pada malam hari ini. Kita pun juga nanti tidak hanya melibatkan sejumlah narasumber saja, tapi kita juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta. Nanti tanya langsung dengan narasumber yang hadir malam hari ini ya. Guys ya, kalau dengan Mas Yoma manggilnya guys. Guys. Gitu ya. Kalau dengan narasumber siapa saja Maria? Kita akan langsung kenalkan satu persatu narasumber kami. Ada Bang Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik. Selamat malam Bang. Mikrofonnya boleh Bang? Boleh sambil cek mic Bang? Cek. Emrus Sihombing, selamat malam. Mantap. Nggak kalah mantap juga ada Bang Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam. Kemana aja Bang? Udah lama tidak bersuah. Baru sepertinya, nongol Bang. lagi. Oh, diharap dulu. Malam ini hari Catatan Demokrasi dan juga tak lain tak bukan Bang Boni Hargens, pengamat politik. Malam semuanya, malam Maria, Indra. Kami juga menghadirkan mantan penasihat KPK, Pak Abdullah Hemawa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Abdullah. Assalamualaikum. Mantan Wakil Ketua KPK, Bang Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Selamat malam semuanya. Dan juga udah Ferry Amsari yang sepertinya kemarin dari Padang langsung ke ibu kota Bang, ya, demi dialog malam hari ini kan. Iya. Terima kasih sudah hadir Bang. Pak Fredrik. Pakar Hukum Tata Negara. Kita mau langsung ke Bang Emrus Sihombing. Baru kali ini kami mendengar putusan MK ini bersifat saat ini, berlaku surut. Dan juga diberlakukan untuk pimpinan KPK yang masih menjabat. Mereka tiba-tiba ditambah Bang, 1 tahun. Menurut Anda apakah ini memang sudah objektif putusan dari para hakim MK atau ada unsur lain? Baik, tidak ada fenomena hukum maupun fenomena politik berdiri sendiri. Pasti saling berinteraksi. Oleh karena itulah kalau orang berpandangan bahwa ini murni hukum, tidak benar itu. Ini murni politik, tidak benar itu. Itulah yang disebut dalam sosiologi proses sosial. Namun yang kita lihat apakah persoalan perpanjangan itu melanggar peraturan atau tidak melanggar peraturan. Itu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan dan itu adalah hak daripada seseorang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi segala sesuatu yang menurut dia sebagai hak konstitusionalnya kalau tidak sesuai menurut pandangan beliau. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dong untuk mengabulkan dan tidak mengabulkan dan keputusannya itu sudah final. Maka terus terang saya mengatakan bahwa jika ada teman-teman yang memberi kritik terhadap itu, saya kira tidak benar juga. Karena sudah mengikat dan final. Apa yang mau dibicarakan lagi? Kan begitu. Nah oleh karena itu, apakah berlaku surut? Kan saya sudah baca keputusan itu ada di sini, bahwa berlaku pada tanggal ditetapkan. Berarti tanggal ditetapkan itu terjadi, berarti berlaku perpanjangan itu bagi komisioner yang sekarang. Gitu ya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ketika itu diputuskan, bukan sekedar hanya untuk KPK yang sekarang, berarti untuk yang akan datang. Dan saya baca komentar daripada Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak, saya lupa namanya, Gufron. Bukan Gufron. Guntur Pak. Guntur. Mengatakan bahwa ini prinsip keadilan. Karena semua komisioner kita yang ada, kan jabatannya 5 tahun. Ini justru yang kita kritisasi. Kenapa 4 tahun dari dulu? Apa agenda dari
politik daripada teman-teman di DPR kalau itu dibuat 4 tahun. Berarti memperkecil kuasa daripada teman-teman KPK masa Saud Situmorang. Justru harusnya Pak Saud Situmorang dulu protes itu. Kenapa kalian putuskan 4 tahun? Kenapa enggak 5 tahun? Karena komisioner yang lain 5 tahun. Ini yang saya tidak lihat dari kelompok Saud Situmorang. Nah, apa yang diajukan oleh Pak Gufron suatu hak konstitusional yang diajukan dan berbasis kepada undang-undang. Kenapa tidak berlaku prospektif ke depan? Kenapa untuk periode yang sekarang, Bang Emrus Yombi? Artinya tanggal berlakunya, coba cek dulu tanggal berapa berlaku, gitu ya. Jadi artinya kalau sudah diputuskan dan hak mereka Mahkamah Konstitusi di mata saya, mereka itu adalah seorang negarawan gitu ya, yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi tidak mempersoalkan kepentingan politik yang mana gitu ya. Jadi mereka memutuskan sesuai dengan diskusi. Sekalipun memang ada beberapa di antara mereka yang memberi pandangan yang berbeda. Tetapi ketika itu diputuskan sesuai dengan undang-undang, saya kira hukum tata negara akan mengatakan bahwa itu sudah seperti dikatakan Bu Maria tadi. Final dan mengikat, sudah selesai. Demikian. Oke, Bang Saud nampaknya harus menjawab pertanyaan dari apakah ini sudah memang bersifat final dan juga mengikat, dan mengapa baru sekarang, mengapa tidak kemudian dituntut pada saat zaman Anda, Bang Saud? Itu nanti urusan Peri ya. Urusan saya urusan kinerja. Urusan saya urusan kinerja, karena yang bersangkutan dalam mengajukan ke MK itu ada kata kinerja. Jadi dua hal yang diajukan itu oleh yang bersangkutan, baik itu pasal 329 dan 34 itu berkaitan dengan yang dia sebut sebagai keadilan, ada yang dia sebut ketidakpastian, ada yang dia sebut sebagai kinerja. Itu dasar dia mengajukan dua hal ini. Itu nonsens semua, bullshit. Ya kan? 4 tahun kurang katanya untuk menjaga saya 4 kinerja tahun yang bisa baik di menjarakan KPK. banyak orang, gak ada urusan. Dia malah jatuhkan indeks persepsi korupsi kok. Dari 40 turun ke 34. How can you defend kinerja? Ya kan? Itu pembenaran semua. Jadi 3 hal yang diajukan itu yang disebutnya gak cocok dengan ketidakadilan, terus kemudian kinerja, terus kemudian apa itu bullshit semua. Yang ianya adalah kalau kita bicara kepemimpinan pemberantasan korupsi, itu sangat diwarnai apa yang disebut sebagai traits. Itu teori dalam manajemen. Itu tadi disebutkan sosiologi. Jadi traitsnya ini memang aneh orang ini. Ya memang gak ada kinerja minta diperpanjang gitu. Yang aneh ini siapa, Bang? Anda yang aneh yang mengajukan lah, yang mengajukan dan Gufron. kemudian kawan-kawan kan gitu kan. Nggak mungkin dia mengajukan ini nggak di ACC kawan-kawannya juga. Ya kan? Jadi kalau kita bicara kinerja, 3 tahun itu di Amerika itu banyak anggota parlemen. Presiden Amerika juga 4 tahun nyampe juga ke bulan. Nggak ada hubungan dengan kinerja. Kalau 4 tahun. Saya membandingkan dari angkatan pertama sampai angkatan keempat, semuanya mereka berkinerja dan 4 tahun. Nggak ada urusan dengan 4 tahun itu. Bahkan saya membandingkan dengan periode sebelumnya, dengan waktu yang sama, saya lihat dalam waktu yang sama, kok bisa cuman OTT-nya segini ya? Kita naikkan jadi 300, nyampe juga. Iya kan? Jadi nggak ada urusan gitu. Jadi kalau kita katakan kemudian ini disetujui oleh MK itu urusan bullshit, urusan bukan urusan saya. Bahasanya gini, Bang, sinkronisasi, harmonisasi kinerja KPK agar lebih efisien. Motifnya apa menurut Bang Saud Ya Situmorang? udah terbukti kok, udah proven 4 angkatan itu semuanya nggak ada masalah dengan 4 tahun. Bahkan di periode, kenapa dibikin dia 4 tahun saya nggak tahu, ini kita bisa lihat nanti memorinya seperti apa, kenapa 4 tahun. Tapi common sense saya, kenapa dikasih 4 tahun? Karena pada saat yang bersamaan ini, katakanlah periodisasi presiden, dia akan menentukan 2 periode kan. Ketika periode yang pertama masuk angin, periode yang kedua nggak masuk angin. Jadi sebenarnya lebih bagus. Karena 1 periode presiden dia menentukan 2 kali. Kan yang dikhawatirkan itu kan. Tapi menurut saya enggak, justru check and balance. Karena ada 2 kesempatan. Kalau angkatan pertama masuk angin, periode sebelum saya, angkatan ke depan bisa mengevaluasinya. Malah itu jadi saya katakan kembali lagi, ini lebih efisien, lebih efektif, dan proven 4 tahun, enggak ada masalah di sana. Jadi sekali lagi, saya katakan kembali lagi, ini soal trade, ini soal style, ini soal strategi. Yang bisa berubah-ubah, tapi kalau value-nya di hatinya itu, seperti value yang kebanyakan, value di hati kita itu kan kalau bahasanya KPK itu jujur, peduli, mandiri, beranas, sederhana, adil, dan seterusnya 9 nilai itu. Kalau value itu bergeser, Anda mau kasih 20 tahun, 10 tahun, sama aja. Oleh sebab itu hati-hati dengan value pemberantasan korupsi. Value pemberantasan korupsi itu adalah Anda harus adil, jujur, dan benar secara umum, itu normatif.
Tapi secara khusus KPK memiliki nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Apakah ada di antara 5 orang ini sekarang? Kalau ada, itu indeks persepsi korupsi tidak jatuh. Dari 40 kami tinggalkan KPK, 34 sekarang. Ya kan? Bahkan dia berada di bawah pemerintah. Kalau di bawah pemerintah tinggal presiden aja bikin, gampang kok itu bikin. Karena dia di bawah pemerintah, dia bagian part of the government. Ini subjektif Bang, karena salah satu pertimbangan hakim tadi, kalau memang hanya 4 tahun, Bang Ferry ikut komentar, ini diskriminatif, ini tidak adil, karena komisi lembaga lain itu ya dikasih 5 tahun Di tempat semua. lain ada yang 3 tahun bro. Sampai hari ini di tempat tahun ada yang 3 tahun. Ada yang 4 tahun juga ada. Cari aja sendiri, ada yang 4 tahun. Jadi yang dia maksudkan juga ada 12 itu kan hanya yang 555. Tapi di lembaga lain ada yang 4 tahun. Saya nggak usah cari apa, tunjukkan, cari sendiri aja. Jadi itu nonsen, itu pembenaran aja. Menurut Anda diskriminatif tidak Bang Ferry? Iya, saya menarik ya perdebatannya, konsep hukum tata negara dan putusan MK dijelaskan oleh Bang Emrus yang sudah belajar HTN semalaman untuk menjelaskan itu. Saya mau ceritakan begini, putusan 112 PUU 19 Romawi tahun 2021 ini memang dari segi perspektif hukum tata negara akan timbul masalah. Penjelasannya sederhana. Satu, kenapa kemudian permasalahan ini diputus menjelang masa jabatannya berakhir. Kalau ingin mengatakan bahwa yang lain 5 tahun, disandingkan ke dalam putusan 112 soal masa jabatan dari lembaga-lembaga. Itu kemudian ingin disamakan. Kenapa kemudian tidak disamakan juga? Usia kan juga dipersandingkan ya, usia pimpinan lembaga-lembaga. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dan segala macamnya. Kenapa tidak disamakan? Bahkan Hakim Konstitusi itu, masa jabatannya itu sampai 15 tahun. Mahkamah Agung sampai umur 70 tahun. Kalau mereka dilantik umur sekitar 50 tahun, itu 20 tahun jadi hakim. Kenapa tidak disamakan kalau bicara perspektif adil? Keadilan, ya. Dalam perspektif adil, tidak semua hal yang sama itu adil. Itu satu. Kedua, harus dilihat MK itu percaya diri dengan putusan-putusan sebelumnya soal open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Yaitu maksudnya semua pengaturan ini diserahkan saja kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, apakah KPK kebijakan hukum terbuka? Apa sandaran konstitusionalnya? Ada di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya. Kalimat diatur lebih lanjut ini adalah dasar open legal policy. Selama ini dalam berbagai putusan generasi Mahkamah Konstitusi saat ini, kalau ada kalimat open legal policy itu mereka serahkan kepada pembentuk undang-undang. Kenapa hanya untuk masa jabatan pimpinan KPK mereka langgar dan tabrak putusan mereka sendiri dengan menafsirkan open legal policy itu? Ada apa sebenarnya? Oke, ada apa sebenarnya? Banyak yang kemudian menganggap ini syarat akan unsur politis. Anda sepakat tidak? Memungkinkan nggak hal ini? Saya sepakat, saya mau menjelaskan itu. Oke. Salah satu motif yang bisa dilihat adalah pimpinan KPK hari ini sedang cawe-cawe urusan kasus yang berkaitan dengan pencalonan kubu oposisi pemerintah. Cawe-cawe istilah yang lain loh Bang. Ya, Cawe-cawe ya. istilah yang Saya lain. gabungkan karena memang presiden cawe-cawe ini kan. Jadi mau cawe-cawe itu ternyata tinggal masanya 6 bulan kerja pimpinan KPK. Ini udah sibuk nih daftar ya, urus legalisir, urus latihan untuk seleksi begitu ya, dan macam-macam. Tidak mungkin dengan sisa 6 bulan ini akan berkonsentrasi mengurus perkara. Kan sudah anjlok poinnya jauh sekali ya. Jadi diberilah waktu poin IPK-nya. 6 poin loh Bang. Tergila sepanjang sejarah. Bukan terburuk ya, tergila sepanjang sejarah. Kenapa gila? Sudah hancur minta perpanjang lagi begitu ya. Dan ini perlu waktu tambahan nih agar kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pencalonan kubu oposisi tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena selama mengurus kasus yang berkaitan dengan kubu oposisi itu
tidak satu pun alat bukti bisa ditemukan meskipun sudah 15 kali gelar perkara. Ini buruk sangka, Iya. kalau tidak ada bukti, hanya asumsi. Cawe-cawe tidak bisa bahaya, Bang. dipertanggungjawabkan. KPK independen. Bang Ferry. Kasus kubu oposisi. Bagian kasus yang mana, Bang? Kasus kubu oposisi, Formula E misalnya. Oke. Formula E belum diputuskan, Pak Ferry. Bapak kalau tidak tahu nggak usah komentar. Ini 15 kali perkara sudah dilakukan. Bukan tidak diputus. tahu Pak Ferry begini, Bapak jangan ikut gaya Bung Rocky lah. Jadi suka mendungukan orang karena Saya tidak mendungukan. bukan Bapak, bukan saya bilang tidak istilah tahu. bilang tadi Bapak kalau nggak tahu Saya jangan bilang- bilang saya tidak tahu, saya tahu Bapak, betul. saya sedang ngomong. Sebentar, Bung Ferry, pro- Bung Ferry, ya, sebentar. Bapak memprotes sesuatu Saya yang mau tidak Bapak meluruskan Oke. saja Langsung bahwa poinnya Bang Boni. bukan, saya mau luruskan. Ini Bung Saud gak usah teriak-teriak. Oke. Kita Bang Boni, berbagian, nggak kita usah. beretika, Bang semuanya Boni nanti sekarang kebagian waktunya bicara. Bang Ferry. Enggak. Bang Boni sekarang Saya waktunya Bang Ferry. persilahkan Cuman kita karena Kita dia berikan bilang, dulu. Bang Boni ngerti nggak cuman kasus ini? karena dia bilang saya tidak paham Formula E, suruh diam. Saya kasih tahu dia, saya Oke, paham singkat banget. poinnya. Saya tahu berkasnya, saya tahu perkaranya. Jadi jangan bilang tidak tahu. Apa perkaranya? Boleh apa? langsung Thank intinya, you. Apa Bang Boni, perkaranya? Anda ngantung nih. Apa? Jelaskan. dikasih kesempatan. Lu itu, mau Bang. bilang saya jebak saya di sini. Jelaskan. Saya beri Pengadilan waktu 2 masih jam. berproses. Saya bukan kuasa Nggak hukum. ngerti berarti ini. Oke. Makanya saya bilang begini. Langsung, lanjut Bang Ferry. Kasus Formula E itu sudah 15 kali gelar perkara dan tidak ditemukan alat bukti. Waktu sudah mepet, Oktober segera datang untuk pencalonan. Perlu waktu tambahan untuk mengurus perkara ini untuk berlanjut. Saya mau melihat ada korelasi politik tingkat tinggi dalam proses perpanjangan pimpinan KPK. Itu satu. Kedua, tidak benar soal azas retroaktif tadi yang dijelaskan Bang Emrus. Azas retroaktif itu azas universal dalam hukum. Tanya Pak Fredrik Yunandi. Tidak ada negara yang beradab menggunakan retroaktif dalam pemberlakuan hukumnya. Termasuk hukum kita ya. Ya, termasuk hukum kita. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dalam kasus ini tidak mungkin azas retroaktif digunakan. Harus diingat, sifat final itu berlaku prospektif. Kalau kemudian 5 tahun itu dihitung dari 2019, ini sudah mundur. Berlaku surut. Karena 5 tahun itu kan ditambah 1 tahun, berarti surut ke belakang 2019. Oleh karena itu ada konsep untuk menghilangkan konflik kepentingan, maka diberlakukan untuk pimpinan berikutnya. Saya kasih contoh kajian hukum tata negaranya. Dulu Senat Amerika punya kewenangan merubah anggaran, termasuk menaikkan gaji sendiri. Lalu dianggap ini konflik kepentingan. Dilakukan perubahan konstitusi ke-27. Apa hasilnya? Senat Amerika tetap boleh menaikkan anggaran, tapi berlaku untuk senat berikutnya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks ini juga mestinya berlaku prinsip prospektif itu, tidak retroaktif, tidak menguntungkan diri sendiri. Karena ini urusan lembaga, mestinya berlaku ke depan. Yang unik adalah sikap istana. Istana sehari sebelum putusan MK mengatakan akan bentuk pansel KPK. Jadi ada seolah gimmick yang muncul ya, satu hari tiba-tiba timbul putusan MK, maka kemudian tidak jadi proses pansel. Padahal harus dipahami tidak boleh istana kemudian tidak mengatur konsep azas non-retroaktif itu. Mereka harus tetap lanjut karena MK tidak mungkin memberlakukan atau menguntungkan orang-orang tertentu demi kepentingan negara. Oke. Nah, ini tidak mengerti. Final dan mengikat itu Nanti kita kasih kesempatan ke mengikat Bang Boni ya. depan, Berlakunya, Bang ke depan Abis Bang ya. Ferry ini, Bang, ya. Mengikat ke depan, tidak ada retroaktif ke belakang. Nah, saya mau menjelaskan gini uniknya. Kasus ini kalau dilihat, perhatikan Pak. Kalau dengar dulu. Belum sampai ke Silakan, sana, Bang. sabarlah. Lanjut Bang Ferry, lanjut Bang Ferry. Nanti silakan. Jadi jangan setengah-setengah. Ini jangan diganggu supaya masyarakat tahu poin-poinnya. Nah, kalau dilihat, kalau sesuai dengan Undang-Undang KPK, Pak Nurul Gufron itu keluar dari KPK dengan umur 49 tahun. Artinya tidak cukup umur, tidak cukup balik untuk jadi pimpinan KPK berikutnya. Karena berdasarkan undang-undang harus 50 tahun. Oleh karena itu, konsep 50 tahun ini, perpanjang 1 tahun ini, agar Pak Nurul Gufron bisa ikut periode kedua.
pertanyaan besarnya KPK ini hanya untuk Pak Nurul Gufron atau untuk warga negara Indonesia? Sampai situ, Bang Ferry, sampai situ. Bang Boni, kita ke Bang Boni. Tidak mungkin, Bang, MK memutuskan dalam azas retroaktif berlaku surut dalam kasus sistem di pimpinan KPK yang diperpanjang menjadi 5 tahun ini. Bang Boni Hargens. Ya begini, mestinya harus dilihat sejarahnya dulu dong. Kenapa dulu keputusannya 4 tahun masa jabatannya? Saya dulu sempat bertanya, itu jauh sebelum ini semua, mungkin Ferry juga belum mikir itu. Sekitar 15 hampir 20 tahun lalu lah, ketika kita masih semangat-semangatnya itu pasca reformasi itu. Muncullah KPK dan saya bertanya kenapa masa jabatannya 4 tahun ya? Kenapa enggak 5 tahun seperti halnya yang lain kan? Karena komisi-komisi yang lain, karena begini Bung, dalam demokrasi muncul yang namanya KPK, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi. Dalam teori lama itu masuk dalam kategori auxiliary bodies. Jadi lembaga-lembaga tambahan yang dibangun untuk memperkuat demokrasi. Dalam rangka apa? Mempercepat proses institusionalisasi nilai demokrasi, terutama bagi fase transisi politik. Negara-negara yang baru keluar dari era otoritarianisme. Dan Indonesia baru berakhir itu Soehartoisme di 1998. Jadi kita memasuki fase sejarah reformasi. Butuh pelembagaan demokrasi, itu syarat dasar dalam penguatan demokrasi kata Huntington dan teman-teman. Nah artinya bahwa institusionalisasi demokrasi ini dihadirkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa memperkuat 3 matra utama. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Secara teoretis prinsipil sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi itu di banyak tempat dan juga by teori itu adanya di ranah yudikatif. Di kita masuknya justru kebanyakan dan kental ke ranah eksekutif. 4 tahun itu didapat dari mana? Dan akhirnya keputusan 4 tahun saya tidak mengerti. Mungkin di Amerika presiden jabatannya 4 tahun. Terus di tempat saya nggak tahu soal KPK, Bung. Oke, baik. Ini nanti Pak Abdullah yang jelasin lah. Intinya menurut saya bahwa ada yang tidak sinkron di antara auxiliary bodies yang muncul nih. Antara ombudsman 5 tahun, yang ini 4 tahun. Terus kemudian padahal statusnya sama nih lembaga-lembaga tambahan yang dibentuk untuk memperkuat atau mempercepat pembangunan demokrasi. Nah maka saya pikir sih keputusan hari ini soal jabatan KPK 5 tahun itu hanya masalah teknis, tidak terlalu mendasar. Kenapa harus begitu semangat dipersoalkan? Tadi dikaitkan dengan kasus, Bang Boni. Ada apa? Ada apa dengan Pak Saud Situmorang, dengan Pak Ferry dan teman-teman? Ada apa ini kan nanti mereka yang jawab. Saya bisa jelaskan nanti. Ya, nanti karena kamu jelaskan lah. Giliran, Bang Ferry. Kita tuntaskan ke Bang Boni dulu, Bang Ferry. Sebentar dulu. Bukan gak apa-apa, nuansa Ferry ini, nuansanya itu penuh dendam. Dari tadi terhadap apa Bang? Kamu gak nangkep ya? Yang motong dia, yang mempertanyakan dia. Mulai dari tadi lihat. Mulai dari sebentar dulu. Mulai dari statement. Bantah jangan ngambang ke langit. Mulai dari kita balik ke topik Bang. Mulai dari statement. Nanti kamu berdiri di belakang Ferry kalau mau dukung dia Maria. Tidak Bang. Jadi mulai dari statement dari Presiden cawe-cawe. Tenang saja. Aku gak pernah emosi Bung Ferry, aku beda mana. Oke, dilanjutkan. Saya gak pernah emosi, jangan. Kita cooling down ya Bapak-Bapak ya. Jadi Bang Boni. Tadi istilah Ferry itu kan Presiden cawe-cawe, ya kan. Terus kemudian mulai menafsir nih keputusan MK 5 tahun bawa-bawa ke perkara kinerja KPK dan sebagainya. Wah ini kacau nih. Saya kira tugas saya di sini ketika kalian mengundang itu adalah bagaimana kita menjaga akal sehat kita di dalam respons dinamika macam ini. Jadi keputusan 5 tahun itu lebih pada menjamin sinkronisasi soal aturan main di dalam jabatan publik. Jadi menurut saya tidak masalah. Dan itu asas justru keadilannya. Ya kamu pergi ke Undang-Undang Dasar, jabatan presiden 5 tahun dan boleh dipilih sekali setelah itu aturannya. Lalu jabatan komisi-komisi lain juga ada undang-undangnya 5 tahun. Kenapa KPK cuma 4 tahun? Kalau tidak ada landasan yang sangat fundamental, yang filosofis atau berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, kenapa enggak diubah? Ini kan soal masalah teknis. Kalau diubah, tanpa adanya dasar yang fundamental tadi soal 4 tahun, kenapa harus ribut, kenapa harus marah? Atau jangan-jangan karena ada sebagian orang tidak suka dengan personil-personil yang sekarang lalu pergi ke isu macam ini, membawa sentimen pribadi, mendiskusikan masalah umum.
Nah ini yang saya bilang jaga akal sehat Bung Ferry. Supaya kita bahas masa jabatan jangan membahas si A, si B. Kalau Jadi itu, supaya kita Bang tidak Boni, bias. kalau untuk menuntaskan perkara tertentu yang dihadapi oleh oposisi tadi, Loh, bahasa Bang Ferry. Logis nggak? Kalau saya orang yang sangat percaya dengan KPK, artinya dari zaman ke zaman saya percaya meskipun banyak bajingan dulu, tapi saya tetap percaya. Kenapa? Kalau kita sudah tidak percaya, negara ini bubar. Kita harus percaya bahwa institusi negara itu bekerja dengan baik. Kita harus percaya bahwa semua institusi negara itu harus kita jaga wibawanya. Bahwa ada orang yang gak beres dimanapun di luar sana, itu personal oknum, itu bisa kita tanganin. Tapi jangan yuk merendahkan institusinya. Makanya saya bilang KPK gak ada masalah. Mau 5 tahun perpanjang jadi 15 tahun pun masa jabatan saya menyehatkan pimpinan KPK akal gak Bang Budi masalah. ya? Bang kok. Ferry langsung, Institusinya tanggapi oke. Bang. Langsung. Ya, pertama soal lembaga berintegritas ya, integrity body atau auxiliary bodies. Banyak di negara perbedaan masa jabatan, tidak ada persoalan. Sepanjang masa jabatannya itu jauh dari siklus politik, maka kemudian dia dijauhkan dari periodisasi lembaga politik. Kalau bicara keadilan, Pak Boni, kalau soal masa jabatan, itu lembaga auxiliary bodies itu dekat dengan kekuasaan kehakiman. Mereka juga mau dimandirikan. Jadi teori Pak Boni soal auxiliary body itu sudah bodies, Pak. auxiliary bodies ya atau integrity bodies. Ini bekerja nggak sih? Ya, Bekerja. bekerja. Kenapa, Bang? Yang tidak sehat itu yang tidak bekerja biasanya. Jadi Iya, Bapak kerja nggak? Nah, mau saya gini. belum Nah, selesai. ini Sabar. waktunya Bang Ferry, Saya jelaskan. Jadi teori Ini aja Eckermann, Bapak-Bapak, host bisa menjelaskan nggak? Ya. Bahwa tadi sepanjang siklus, kita durasi Ya. masih panjang, kita kembali sesaat Kita lagi tahan Bincang dulu ya. Demokrasi pemirsa. Kita akan lanjutkan diskusi, kita coba akan cerahkan kita semua. Nampaknya mantan penasihat KPK Pak Abdullah Leha ini juga sudah mengerti betul mengapa kemudian masa jabatan pejabat KPK ini 4 tahun. Tolong cerahkan kami, Pak. Ya, saya karena 8 tahun di KPK sejak jilid 1 sampai jilid 3, jadi insya Allah saya tahu hal-hal yang tidak terpublikasikan. Pertama, filosofi kenapa 4 tahun. Karena korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Contoh misalnya kalau pidana, hukumannya penjara. Kalau perdata, hukumannya denda. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi digabung antara pidana dengan perdata. Jadi di penjara juga denda atau ganti rugi. Itu contoh bahwa extraordinary crime. Sehingga manusia orang KPK itu juga extraordinary person. Pimpinan juga extraordinary. Kenapa 4 tahun? Karena ini khusus. Dalam teori kita tahu bahwa power tend to corrupt. Absolute power, corruption absolutely. Corrupt absolutely. Jadi ketika punya kekuasaan itu cenderung. Ketika menjadi absolut, kekuasaan besar, maka korupsi itu juga akan menjadi besar. Karena itulah dibatasi 4 tahun. Supaya tidak ada kesempatan untuk menumpuk masa jabatan kekuasaan. Maka dibatasi 4 tahun. Dulu penasehat KPK itu tidak di dalam institusi, dalam pembahasan di DPR. Tapi orang-orang yang disebut dengan tokoh yang berada di luar. Untuk kemudian kalau ada kasus, misalnya apakah SP3 atau apa nanti, maka dimintai pendapat mereka. Tapi kekeliruan di DPR, kemudian penasihat itu masuk di bawah pimpinan seperti itu. Lantas kemudian perkembangannya, akhirnya kemudian lahirlah Dewan Pengawas. Jadi itu filosofi kenapa 4 tahun. Sehingga pegawai-pegawainya juga khusus. Sekarang kita lihat fungsi dari MK. MK itu wewenang adalah menerima atau menolak. Menerima atau menolak. Kewenangannya. Dan bersifat tetap. Iya, mengikat. Jadi menolak atau menerima. Tidak mencampur urusan kewenangan legislatif dengan eksekutif dalam bentuk undang-undang. Nah sekarang tidak masuk dalam arena
eksekutif dan legislatif. Maksudnya offside, MK sudah offside. Karena sudah melebihi legislatif. Oke. Kemudian, kenapa harus tidak boleh retroaktif? Karena Undang-Undang 19 ini menetapkan batas usia pimpinan KPK 50 tahun. Paling muda, sampai 65. Dulu itu 40 tahun. 40 tahun. Sehingga ketika disahkan Undang-Undang 19, maka kemudian saudara Gufron itu tetap menjadi pimpinan. Karena dia belum umur 50 tahun, baru 40 lebih. Karena retroaktif. Jadi periode ini nanti baru berlaku umur 50 tahun. Itu fakta hari ini. Retroaktif, tidak retroaktif seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau kita misalnya tadi Pak Saud katakan tuntutan saudara Gufron itu soal kinerja, batas waktu. Soal kinerja tidak ada kaitan dengan batas waktu. Tidak ada kaitan dengan batas waktu. Saya 8 tahun di KPK, 3 kali menjadi ketua komite etik. 10 kasus terhadap pelanggaran kode etik pegawai. Dari 10 orang itu 4 saya pecat dari jabatan. Kemudian 4 saya pecat dari anggota KPK. Dan 2 SP3. Jadi tidak ada urusannya dengan masa jabatan lama atau tidak. Persoalannya kinerja itu di KPK itu kan, orang diterima di KPK itu pertama integritas, kedua profesional. Sehingga dengan begitu maka ada waktu 2004 penerimaan pegawai baru, ada calon direktur mengatakan, ditanya, kamu mau gaji berapa? Saya tidak digaji pun tidak apa-apa, asal saya mau. Jadi kami yang di KPK itu karena pengabdian. Karena pengabdian, bukan usaha masa jabatan seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat orang-orang KPK, model mereka-mereka yang tidak lulus TWK seperti itu. Karena orang-orang yang memang kasus-kasus, perlu saya jelaskan, di kode etik KPK itu tertulis, terstate, karena saya terlibat. Pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Saya hafal karena saya ikut terlibat. Jadi kalau misalnya direktur penyelidikan itu dipaksakan untuk menetapkan apa, sedangkan dia tahu itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan, dia tidak mau. Itu kalau dia lakukan maka dia kena pelanggaran kode etik. Nah, sehingga dengan begitu maka putusan MK itu kemudian menimbulkan semacam dugaan-dugaan. Semacam dugaan-dugaan. Tadi sudah Bonus sudah katakan soal Firly. Firly itu saya periksa sebagai ahli pengawas internal ketika beliau deputi penindakan KPK. Saya diundang. Apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak? Sebelum diajukan pertanyaan ditayangkan video singkat. 2 video. Begitu saya lihat, saya bilang, ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Lebih dekat lagi Pak, posisi mic. Bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Kenapa kata pengawas internal? Karena Undang-Undang KPK menetapkan bahwa orang KPK tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga. Dia berlangkulan 2 kali dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK pada periode Pak Saud. Nah, kemudian diproses. Majelis Kode Etik bentuk, kemudian dijatuhi hukuman bersalah. Soal indikasi yang tadi. Kita jadi ngomong Pak Firly ya? Enggak, ini saya mau berikan contoh. Gini, Pak Abdullah, Pak Abdullah ya, saya Bang potong sedikit. Begini. Itu yang saya bilang tadi, diskusi ini harus kita jaga kewarasannya. Kita harus fair dong. Temanya kita bahas masa jabatan 5 tahun. Jadi jangan membawa sentimen pribadi terhadap siapapun. Oke, makanya saya bilang soal Ferry kan. Saya bilang Ferry, you jangan bawa dendam tuh bicara di sini. Bahas masa jabatan dari aspek politik. Saya pengamat politik, Bos. Saya nggak belajar di William and Mary Law School kayak Anda. Saya kenal baik teman Anda dan beberapa yang lain bukan dari Indonesia. Cerita banyak soal Anda juga di Virginia. Bukan, ini cerita tentang saya bukan, itu jelaskan. saya mau bilang bahwa tidak personal Bang, lanjut. Itu personal, pengetahuan personal tentang orang. Silakan. Tapi maksud saya bahwa diskusi ini kan soal 5 tahun jabatan kan Andromeda. Jadi bukan soal si A si B. Ya,
Pak Abdullah, mohon maaf dengan segala Betul, Pak hormat. Boni. Pak Boni Saya betul. respect dengan Pak Firly dan KPK sekarang, karena menurut saya, apa coba secara hukum yang harus kita jadikan Kalau dasar ditarik ke untuk kasus, mempersoalkan. Bang Boni, ditarik ke kasus yang Enggak, tadi Bang ini Ferry begini, maksud, karena Bang Saud. tadi- Ya, maksud saya Menjelaskan gini, mengenai maksud prasangka saya tadi, gini loh. Bang. Oke, Bukan, kita bukan. berikan waktu untuk Bang. Harusnya yang kita diskusikan itu apa dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan 5 tahun. Itu Pak Boni. Kita langsung Bukan masuk poinnya saja, memperkarakan Bang soal Dula, ya. bukan memperkarakan soal KPK-nya. Kita ini uraikan Bang, kita uraikan No, satu persatu. saya Kan? sudah- keliru. Oleh karena itu Saya kita sudah undang Bang menjawab. Boni, Bang That's a Febri, leading Bang opinion. Abdullah. Jangan membangun opini yang leading. Oke, Jadi langsung maksud kita saya masuk ke temanya, Bang. no Maria wait. Mau saya begini, you pertanyakan MK-nya dong. Kenapa keputusan ini keluar? Saya sih berpegang pada satu keyakinan bahwa hakim pasti tahu tentang perkara karena nggak mungkin dia tidak tahu dan tidak boleh ada kekosongan hukum kan? Ius curia novit. Oke, artinya Ius curia novit itu hakim. curia bacanya bos, itu bahasa Latin. Makanya Anda salah juga. Ius curia novit itu hakim dianggap tahu hukum. Bukan curia, bos saya guru bahasa Latin, kuria Iya. bacanya. Iya, Anda Oke, salah good. artinya. Saya salah Saya bacanya. tidak salah Anda artinya, salah saya artinya. benar artinya. Oke, Pak Saya Boni. paham saya sebut- artinya. Ini Saya waktunya juga Pak Abdullah belajar Habib. criminal Orang Justice. Jatim, justice. saya bukan Pak Boni, orang saya Latin. criminal justice. Bang Ferry, Bang Bukan, Boni. beliau Iya. bukan Bang Mr. Boni, kita berikan Saud, waktu untuk Pak Mr. Abdullah Saud. Bang ini. Sepertinya Mr. Pak Saud Boni boleh ini pakai bangga mic. sekali But you are jadi orang talking. Latin. Kalau Silakan But you are jelaskan. talking. Pak Daddy Boni, talk first. Oke, kan Daddy. saya Daddy, bicara lanjut. tadi Bang Boni, soal- biar soal masuk ke aspek, kinerja. silakan, Pak Kan Abdullah. saya bicara soal kinerja, karena itu yang diajukan ke MK. Bahwa menurut Gufron 4 tahun itu tidak berkinerja, kurang kinerja dan seterusnya. Karena itu saya bicara tentang kinerja. Kinerja. Nah kinerja di pimpinan KPK sekarang itu problem. Salah satu contoh saya berikan ilustrasi tadi itu. Bahkan ada juga yang kemudian sampai mengundurkan diri dan seterusnya. Artinya dugaan-dugaan tadi wajar menurut Anda, Pak? Ya kan itu yang dijadikan dasar ke MK soal kinerja, kemudian soal tidak sama dengan yang 5 tahun yang Keadilan, lain-lain. ya. Itu saya sudah jelaskan filosofi tadi kenapa Pak 4 Abdullah, tahun. tapi ada satu pernyataan Bapak tadi yang membuat kami heran, semakin panjang ia menjabat di KPK, itu terindikasi abuse of power. Bisa menyalahgunakan kekuasaannya, sesaat lagi ditanggapi. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Masih banyak yang harus kita uraikan satu persatu mengenai putusan MK, mengenai masa pimpinan KPK yang diperpanjang. Tapi kita minta komentarnya terlebih dahulu Pak Fredrik. Kalau tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau masa pimpinan KPK itu diperpanjang terindikasi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau Pak Fredrik Yunadi seperti apa pandangannya? Terima kasih. Menurut pendapat saya bahwa pertama tadi Bang Ferry mengatakan bahwa retroaktif, masa non retroaktif maupun retroaktif. Saya berpendapat demikian. Karena putusan MK itu adalah final and binding dan sudah dinyatakan berlaku sejak putusan dibacakan 25 Mei tahun 2023. Nah, sekarang komisioner KPK akan berakhirnya itu kalau nggak salah Desember ya. Kalau nggak salah mohon maaf ya, Desember 20 ya, November atau Desember. Kan belum waktunya. Dengan diputusnya permohonan 112 tersebut, dengan sendirinya masa jabatannya KPK itu akan menjadi 5 tahun. Dan masa jabatannya KPK ini kan belum selesai, akan selesai November atau Desember. Otomatis dia harus menganut atau mengikuti putusan MK bahwa berarti dia akan diperpanjang 1 tahun lagi. Ini tidak termasuk non retroaktif atau retroaktif. Karena retroaktif itu kan berlaku surut, ini tidak berlaku surut. Kalau masa jabatan dia udah habis itu berlaku surut. Ini dia belum habis. Itu menurut pendapat saya. Dan saya menilai suatu hal yang perlu saya sampaikan terutama pada adik-adik yang mahasiswa ini. Bahwa kita ini masih berlaku Eropa kontinental. Kita ini berlaku namanya hukum positif. Please, janganlah kita menafsirkan, apalagi menafsirkan putusan. Senang tidak senang, kita wajib patuh mengikuti putusan, menjalankan putusan MK. Tidak ada jalan lain. Bila kita sudah mengaku, saya tahu sudah sekelompok orang banyak sekali yang menginginkan kita berlakukan namanya Anglo-Saxon dengan alasannya dengan jurisprudensi dan sebagainya dan mengikutinlah bahwa ini adalah rasa keadilan
nama masyarakat. Tapi jangan lupa, selama kita masih Eropa kontinental, kita adalah hukum positif, kita wajib mematuhi apa yang tertera dalam undang-undang. Kalau undang-undang sudah mengatakan putusan MK itu adalah final dan binding, titik. Tidak ada suatu yang salah tafsir yang mana Pak apapun. Fredrik? Yang tadi salah tafsir yang diucapkan Bang Ferry bagian mana tadi? Katanya ini berlaku surut, apa tidak? Menurut saya tidak berlaku surut. Ini adalah karena masa jabatannya beliau-beliau ini belum habis. Sehingga dia itu adalah menjalankan isi daripada putusan MK. Dan jangan lupa dalam hal ini, bahwa MK tidak terkena masalah soal ultra bertita. Bahwa MK itu bisa memutuskan berdasarkan keadaan dan merasakan keadilan masyarakat. Itu adalah majelis hakim yang menilai. Kita ini adalah kacamata yang berbeda dengan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita sama kacamata yang digunakan oleh pada majelis hakim MK. Karena memang dia tidak terikat oleh ultra berita. Dia bisa memutuskan di luar permohonan, di luar daripada permintaan. Dia bisa memutuskan berdasarkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Itu yang dinilai oleh para hakim dari MK. Dengan demikian saya anggap masalahnya ini menurut saya bahwa marilah kita junjung tinggi. Kita ini hukum positif. Janganlah kita menafsirkan. Saya tidak pernah menafsirkan kinerjanya Pak Firly, kinerjanya Pak Sahut, ya kan? Beliau-beliau ini kan duduk di jabatannya. Yang menilai itu masyarakat, termasuk saya, termasuk Pak Siombing, termasuk semuanya. Tapi tidak bisa penilaian Pak Siombing itu menjadikan suatu keharusan adik-adik harus ngikutin, nggak bisa. Silakan kita masing-masing punya penilaian berbeda. Tapi soal kinerja baik tidak baik itu sejarah mencatat. Soal sekarang indeks korupsinya turun dan segalanya, kita harus melihat secara global. Kita ini sudah kena masalahnya COVID tahun 2020. Itu banyak sekali masalah soal ekonomi, masalah SDM, sudah banyak sekali yang mempengaruhi. Tidak serta-merta kita memvonis seseorang. Kita sebagai warga negara yang baik, kita adalah bagaimana berusaha supaya mendorong, membantu supaya kinerja KPK makin maju. Kita bisa mengkritik, tapi kita tidak menghukum mereka, tidak memvonis mereka. Itulah kira-kira menurut pendapat saya. Jika diizinkan merespon pertama, bahwa peradilan konstitusional itu adalah tradisi Anglo-Saxon dan Anglo-Amerika. Kita sudah masuk ke konsep itu. Berarti kalau bilang kita hanya Eropa kontinental, berarti MK mau dibubarkan itu. Nah, itu orang yang tidak belajar sistem hukum ya. Dilanjutkan tidak Bang. mengerti. Bang Ferry, jadi dilanjutkan, Bang. Satu itu. Ya. Kedua, yang paling menarik adalah pernyataan bahwa ini tidak memperhatikan kinerja, ya harus memperhatikan kinerja. Hakim dalam memutus perkara akan melihat situasi dan keadaan. Dengan anjloknya IPK, dengan terlibatnya pimpinan KPK dengan berbagai perkara, itu memang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan. Ketiga yang harus dipikirkan, kita tidak ada persoalan dengan ultra petita. Hakim kan bukan corong undang-undang juga. Yang perlu diperhatikan adalah sifat final and binding itu tidak boleh disurutkan. Kalau dia hitung menambah 1 tahun, dia akan menyurutkan penghitungannya karena dari 2019 masa jabatannya. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ya kan ditambah begitu ya. Nah, kalau kemudian ini tidak dihitung sebagai berlaku surut kan aneh. Ini kan berlaku surut. Apakah kemudian diberlakukan ke depan merusak putusan MK? Tidak. Bahkan saya lihat Pak Fredrik malah menafsirkan tidak ada satupun kalimat di putusan 112 yang menyatakan berlaku untuk pimpinan saat ini. Dan harus diingat sifat final and binding itu prospektif dia Pak. Memang final and binding, tidak ada soal dengan final and binding, tapi berlakunya prospektif. Jadi aneh kalau kemudian Bapak menyatakan bahwa kita harus memberlakukan kepimpinan saat ini. Padahal sama sekali tidak ada. Di halaman berapa Bapak baca bahwa berlaku untuk pimpinan saat ini? Langsung ditanggapi Pak Fredrik. Ini, menurut saya, putusan MK tersebut tidak ditujukan kepada individu siapapun.
terlepas itu Pak Firly, Pak Saud Situmorang atau saya misalkan, itu putusan MK itu ada melihat secara institusi. Bahwa yang jelas pasal, kalau nggak salah pas mohon maaf ya 34, kalau nggak salah mengatur masa jabatan, saya mohon maaf kalau salah. Dalam hal ini kan sudah dinyatakan tidak berlaku, sudah diberlaku menjadi 5 tahun. Otomatis kalau sekarang pimpinan KPK berakhir pada akhir tahun ini, berarti kan dia masih memberlakukan yang sudah dibatalkan oleh MK. Tidak, kan Saya tidak masa menafsirkan, jabatan Pak. akan berakhir. Karena kita berdasarkan Dia berlakukan ke depan perspektif. tidak Karena ada juga tidak akan mengatakan merugikan. berlakukan ke depan, Pak. Sekarang contoh, Pak. Iya. Waktu itu pimpinan KPK yang jadikan Iya, tersangka. hitung nambah 1 tahun itu Tersangka kan itu, dari Pak. 2019, Pak. Bukan 2019. Sekarang berakhirnya kapan? Ya. Nah, Berakhirnya berakhirnya itu sekarang. kan Desember. Iya. Desember kan? Iya. Nah, Desember berakhir karena apa? Iya, Pak, karena maksudnya pasal dihitung 34. 5 tahun itu Pasal kenapa- 34 kan sudah dibatalkan. Pak, kalau Saya begitu tidak kenapa menafsirkan, tidak Pak. dihitung Ini 5 tahun justru ke adalah depan Eropa saja? kontinental, Pak. Ini hukum positif. Eropa kontinental itu Karena tidak belum selesai masa menganut jabatan, Pak. putusan Itu tidak Mahkamah bisa Konstitusi. ditafsirkan. Kita boleh ke Bang Saya Emrus Siombing dulu? Bang. Meyakinkan dua pakar hukum atau orang hukum pendapatnya akan bisa muncul 3. Gitu ya. Bisa saja jadi 10. Inilah suatu contoh. Ya. Tetapi perdebatan itu akan berakhir ketika kita merujuk kepada yang ada diputuskan oleh MK. Dan basisnya adalah mengikat. Final dan mengikat. Ya, di Tunggu halaman sebentar, berapa? sebentar Bang Beri, Di sebentar. halaman Nah, oleh karena itulah maka kalau disebut tanggal itu berlaku mulai saat itu, ya saat itu mulai berlaku. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau itu basisnya berarti berlaku untuk Periode ini. komisioner yang periode yang sekarang, kecuali keputusannya beda. Gitu ya. Satu, yang kedua, Pak Abdullah ada beberapa catatan saya tadi, yaitu dikatakan bahwa kalau misalnya katakanlah jabatan itu tentu lebih cenderung kepada abuse of power gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan, jadi 2 jadi 3. Pertanyaan kritikal kita kenapa enggak 3 tahun? Jadi artinya tidak ada korelasi kuantitatif dengan kualitatif. Itu suatu pandangan yang memang diperdebatkan. Jadi tidak ada bukti empirikal bahwa kalau 4 tahun tidak penyalahgunaan kekuasaan tidak. Kenapa kita tidak tahu 3 tahun? Dan kemudian ketika dikatakan penyalahgunaan kekuasaan itu sebagai dari segi akademis disebut sebagai suatu proposisi ilmiah yang masih perlu kita pertanyakan. Jadi tidak selamanya apa yang dikemukakan dalam suatu proposisi ilmiah selalu itu menjadi pegangan kita. Enggak. Contoh, kalau dikatakanlah terlalu lama kekuasaan lalu cenderung menyimpang, itu rajanya Brunei untuk selama turun-temurun gitu, tidak ada jaminan. Artinya apa? Yang kita lihat tidak boleh kita kaku melihat sesuatu aksioma. Kepala pemerintahan Jerman pun gak ada batas. Betul, jadi tidak boleh kaku kita Karena melihat. itu sistem Gitu ya. parlementer. Jadi oleh karena itu bisa saja 3 tahun kalau begitu. Jadi maka pandangan Pak Abdullah batal kalau dikatakan 4 tahun. Oleh karena itulah justru yang kita lihat adalah persoalan apakah ini menunjukkan suatu prestasi atau tidak. Catatan saya Pak Saud, kalau dikatakan kinerja, saya dapat data bahwa kinerja KPK jauh lebih baik andaikan di-compare dengan masa Anda, gitu ya. Di-compare saja. Nah, Data oke. yang mana, Bang? Jadi artinya, sebentar. Pak Sebentar. Saud boleh gunakan mic? Sebentar. Pak Saud. Mikrofonnya, Pak. Baik. Bang Emrus. Mikrofonnya Pak Saud. Ya, tunggu. Nah, oleh karena itulah Pak Saud, tunggu dulu Mikrofonnya Pak Pak Saud. Pak Saud, buat compare antara masa kerja Anda dari segi misalnya OTT sama OTT, pengembalian apa katakanlah beberapa variabel gitu ya, itu baru fair. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kinerjanya apa tapi tidak terukur. Jadi itu namanya framing yang sudah saudara lakukan. Sebentar. Sebentar Pak Saud, sebentar. Kami sudah tangkap, Pak. Sebentar. Jadi ukurannya Sebentar. adalah, Nah, oleh karena jadi itu ukurannya ketika Bang adalah Saud yang paling tinggi untuk ukurannya Satu adalah persatu. indeks Bang persepsi Saud, korupsi. Kemukakan. Yang paling tinggi Nah, adalah Tahan, Pak. indeks persepsi korupsi. Baik, Indeks baik. persepsi korupsi Jangan itu, dipotong dulu, Bang indeks Saud, persepsi tahan dulu. korupsi itu Bang Saud, Bang Saud. diukur oleh 9 Bapak-bapak. lembaga di dunia. Oke. Bang Indeks Saud, persepsi Kita berikan dulu. waktu yang sama, Bang Emrus. mengukur Kita berikan ada waktu yang 9 sama. lembaga di dunia. Oke, 9 lembaga di dunia mengukur indeks persepsi korupsi. Ya, dari 40 jatuh ke 34. Dari Baik. 40 jatuh ke 34. Baik. Indeks persepsi korupsi diukur oleh 9 lembaga itu yang diukur tuh banyak.
Ya kan, perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku petugas cukai, perilaku petugas pajak, politisi dan seterusnya. Saya jawab itu sederhana. Ya, jadi banyak ukurannya. Baik, jadi bukan saya ukuran jawab OTT. itu sederhana. Ukuran OTT juga beda, Pak. Oh, itu salah satu variabel, satu variabel. Satu variabel, bukan itu Artinya ukurannya. gini Bang Saud. Bukan itu ukurannya. Gini Bang Saud. Jadi artinya dari penjelasan Bang Saud sendiri mengcounter pendapat Bang Saud sendiri. Kenapa? Karena korupsi itu berarti ada di kementerian-kementerian lain. Berarti yang tidak bekerja siapa? Oh, ya. Jadi prestasi tentang korupsi itu, indeks prestasinya katakanlah itu tidak hanya di tangan KPK. Oh, iya, memang Oke. iya Tidak benar. bisa. Makanya ukurannya- ketika Abang mengatakan ukurannya bahwa bukan hanya kinerjanya itu, pencegahan, bahwa ukurannya bukan kinerjanya hanya itu pencegahan. Satu lalu persatu, berdasarkan Bergantian, KPK. Bang Emrus, Enggak. Bang Emrus, Bang Jadi, Saud, ketika bergantian KPK Bapak-Bapak. Satu-satu, Baik, Bapak. Kita kalau gunakan dua-duanya semua bicara, variabel. pemirsa juga tidak jelas mendengar yang Satu mana persatu, porsi Bapak. bicara. Kita nggak Kita bisa tidak ruang yang Kalau kejahatan ukurannya demokrasi, penindakan pemirsa. aja, Tetaplah bersama kami. ukurannya. Makanya saya setuju. Secara keseluruhan. Kami akan kita kembali harus saat ukur. lagi pemirsa. Kalau di ukurannya pencegahannya. Baik, dalam diskusi ini kita juga melibatkan mahasiswa. Silakan dengan pertanyaan Anda. Izin terima kasih pada moderator. Perkenalkan nama saya Franky Zaimansah, saya selaku Ketua Perdana dan Semu Universitas Jayabaya. Saya ingin bertanya ke Pak Abdullah Hehamahua, terlebih kalau memang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini adalah untuk keadilan KPK sendiri, lalu apa keadilan bagi masyarakat Indonesia dalam hal kinerja KPK dalam memberantas korupsi? Dalam hal ini yang minim kontroversi, begitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat strategis. KPK berbeda dengan lembaga-lembaga negara lain dan kementerian. Di KPK disebut dengan KPI. Ada KPI, Key Performance Indicator. Kecuali pimpinan, waktu saya dari sampai ke bawah, itu ada punya KPI. Waktu saya masih di sana, penyidik penuntut umum, 1 tahun minimal 4 kasus. Kalau dia capai 4 kasus berarti kinerjanya 100%. Maka tunjangan kinerjanya itu mendapat 10% dari gaji pokok. Kalau B 7%, kalau C 5%, D 0%. Jadi kinerja ukurannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kinerja internasional, tadi disebut oleh Pak Saud, itu IPK, Pak. Kinerja internasional, IPK. Dari 40 menjadi 34. Kalau misalnya dilihat dari soal penindakan, Nazarudin itu hanya 6 bulan. Kami kejar ke Kolombia, kami tangkap. Kenapa? Karena SBY mensupport KPK, memerintahkan Polri bersama-sama KPK kejar sampai Kolombia. Apa yang terjadi dengan Harun Masiku? Harun Masiku 3 tahun lebih. Ini kinerja. Kenapa? Karena Presiden tidak memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk memerintahkan Polri bantu KPK untuk kejar. Sebentar. Nah, soal kinerja. Jadi dilanjutkan ya Pak. Ini pertanyaan dari mahasiswa soalnya. Setiap tahun, Menpan itu mengeluarkan kinerja instansi. Kinerja instansi, lembaga negara. KPK selalu the first one. Tapi belakangan ini bahkan KPK nomor 5 atau 7. Dalam soal kinerja instansi. Itu hasil dari Kementerian Menpan. Data. Dan ini kinerja. Sehingga dengan begitu maka tidak ada urusan dengan masa jabatan 4, 5 atau 3 tahun. Tidak ada. Tidak ada. Bergantung daripada seseorang yang mempunyai motivasi, komitmen, integritas, ability, kemampuan untuk melaksanakan. Nah itu. Jadi oleh karena itu maka keadilan bagi masyarakat adalah bahwa kita tahu dalam tujuan hukum ini pakar-pakar hukum, tujuan hukum itu pertama kepastian hukum, tegaknya keadilan dan kepentingan masyarakat. Ada kasus bupati di Sulawesi Tengah, kasusnya kecil, tapi KPK tangkap. Kenapa? Karena tanah-tanah yang dia ambil itu memeras pemilik tanah dengan harga yang murah, maka KPK tangkap. Dia. Dan kemudian hak-hak rakyat itu dikembali. Jadi itu kepentingan rakyat. Adik-adik ketika mau ujian, mau UTS, mau UAS, kemudian tidak lulus
atau lulus, tapi karena diminta oleh dosen, diminta oleh dosen pembimbing, KPK mempunyai program dalam bidang pencegahan. Program pencegahan. Sampai kemudian, saya karena penasihat bidang pencegahan, saya keliling dari Aceh sampai Papua Barat untuk sosialisasi. Tapi apa yang terjadi sekarang kasus terakhir Universitas Lampung dan beberapa. Nah itu manfaat bagi mahasiswa kalau KPK ini menjalankan norma-norma yang ada pada waktu KPK dibentuk pertama 2003 dengan Undang-Undang 30 2002. Setelah Undang-Undang KPK diamandemen menjadi Undang 19 sekarang, saya waktu 2019 di ILC saya katakan bukan melemahkan deh, tapi mensakratul mautkan KPK. Ya, kalau melemahkan minum obat, minum itu bisa pulih lagi. Tapi karena sakratul maut tunggu waktu saja. Apa tunggu waktunya? Contoh, saya mau berikan contoh. KPK Undang-Undang lama 30 2002 tidak ada SP3. Tidak ada SP3. Kenapa? Karena extraordinary crime. Sama teman-teman di KPK saya katakan, Anda harus yakin 90% ketika menetapkan seorang tersangka diponis di pengadilan. Ada teman penyidik mengatakan, Pak Abdullah kenapa bukan 100%? 90%, 1% itu otoritas Allah. Di pengadilan Allah bisa membolak-balikkan hati, tapi Anda secara manusiawi 99%. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian itu dilakukan dalam konteks bagaimana agar supaya perfect. Saya pernah hadir dalam gelar perkara. Undang MK sih. Dilanjutkan. Ya, saya hadir dalam gelar perkara, Dek. Dari Satgas, Direktorat, Deputi sudah menetapkan tersangka. Kemudian hadir pimpinan, Direktur penuntutan tidak hadir. Maka saudara pimpinan mengatakan, cari Direktur penuntutan mana. Datang penuntutan minta tayangkan, kurang lebih 5 menit dia baca. Belum bisa, Pak. Sudah semua setuju, tapi Direktur penuntutan mengatakan tidak bisa, tidak jadi tersangka. Ada penasihat tanya, kenapa ya? Ya dia yang bermain di lapangan dia. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi Boleh. itu proses. Sehingga. Boleh saya tanggapin? Baik, terima kasih. Mengenai Harun Masiku ini selalu dilakukan, dikatakan Kita kembali ke topik ini ya Pak oleh teman-teman KPK atau teman-teman oposisi dari KPK ini gitu ya. Saya sebut bapak-bapak ini dan Novel Baswedan grup atau CS itu adalah oposisi dari KPK. Saya Tunggu bukan sebentar. oposisi Sebentar KPK, Bapak. saya 8 tahun Sebentar di Bapak. KPK Sebentar dan dulu Bapak. Sebentar Bapak. SOP di KPK. Sebentar, saya tahu. Nah, saya melihat pandangan teman-teman ini semua yang saya kategorikan sebagai oposisi dari KPK, yang saya buat istilah di dalam artikel saya yang dimuat 2 hari yang lalu, bahwa Novel Baswedan CS gitu ya, tidak pernah melihat keberhasilan KPK. Selalu sisi negatif. Saya cek di media. Beliau tidak pernah. Padahal kalau kita mau jujur, secara objektif, ada nggak kelemahan KPK sekarang? Ada. Tapi ada nggak kelebihannya? Itu yang tidak terungkap. Terus terang saya harus sampaikan, kasihan bapak-bapak ini kalau selalu oposisi, jadi tidak sehat nanti. Yang saya khawatirkan tidak sehat cara berpikir, tidak sehat argumentasi yang dibangun. Jadi oleh karena itu lihatlah sisi yang positif yang dilakukan oleh KPK. Satu hal misalnya. Katakanlah dikatakan melemahkan. Kalau kata Bapak tadi lebih hancur dari melemahkan. Saya tidak tahu istilah apapun artinya. Lebih parah lah gitu dari situ ya. Kalau mau kita katakan seketika komisioner KPK mulai melakukan tugasnya, tidak akan ada lagi OTT bla 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 bla. Dia akan melemahkan. Lebih parah lagi yang Ibu Bapak katakan tadi. Saya tidak agak sulit saya menyebutkan istilah itu. Nah, ternyata apa? Banyak pekerjaan atau tugas yang dia dilakukan oleh mereka itu saya kira sangat luar biasa kalau di data. Nanti saya kasih ke Bapak. Baru kemudian Harun Masiku. Ini Bapak, peran serta masyarakat diperlukan. Bapak tahu nggak di mana tempatnya? Kalau Bapak tahu di mana posisi, saya temanin Bapak untuk mengantar ke KPK. Tapi kalau memang dikatakan tunggu, kalau memang dikatakan tidak bisa ditangkap, saya kasih argumentasi lain lagi. Politisi lain yang menteri dari partai yang berkuasa diproses enggak? Diproses. Jadi saya kira kalau persoalan Harun Masiku selalu digunakan, tetapi teman-teman tidak menyajikan data di mana dia berada, saya kira tidak logik gitu ya. Baik, Bang Emrus, karena peran masyarakat sangat diperlukan Pak Abdullah. Terima kasih. Poinnya sudah dapat. Aja deh, gimana Mas Andromeda? Kita kembali ke tema. Tema kita kan soal jabatan 5 tahun ya.
Artinya ini kan murni kita mendiskusikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa Kita kok bahas judulnya itu, Bang. jadi kita mempreteli kinerja? Bang Boni, Karena karena dalam ada salah dalam satu gugatan gugatannya itu, ada Bang. poin kinerja tadi Iya. yang dibawa oleh Nurul Gufron ke Ya, Mahkamah Konstitusi. artinya kan Bang Boni. MK dong harus dijawab. Kalau ada jawaban MK, mari kita diskusikan. Kami sudah coba undang Kita MK sudah tapi disclaimer, tidak berkenan Bang. hadir malam hari ini bicara Karena demokrasi. begini, saya takutnya kan begini loh. Saya bukan orang hukum meskipun saya juga belajar criminal justice system. Saya bukan orang hukum dalam pengertian saya nggak ambil profesi hukum. Tapi saya ingin bahwa diskusi ini ke jalur topiknya. Oke. Kalau kita mendiskusikan masa jabatan, artinya kan perspektif politiknya kental tuh. Layak dong saya ada di sini. Tapi kalau you mau pretelin kinerja Pak Firly dan teman-teman, saya nggak ada urusan. Karena bagi saya nggak ada persoalan dengan Pak Firly dan teman-teman. Tapi kalau Ferry misalnya punya problem dalam perspektif dia, punya problem dengan Formula E, dalam perspektif dia, dalam opini dia dan sudut pandang politiknya, ya jangan dibawa ke tema inilah. Lu merusak tema ini dan ruang publik ini jadinya agak gaduh kita nih. Jadi mungkin kita... Yang ngomong tema lain di sana, kita- yang dihajar Ferry Amsari, sangat berkelas. Oh, lu mulainya dengan presiden ini sih. Lu mulainya aja udah insinuatif. Tadi kan lu mulai dengan statement presiden cawe-cawe. Bang. Saya Lalu boleh kemudian kembali yang ke topik lain-lain. untuk Bang, menjelaskan kita bahas masa Kita kinerja kembali jabatan. ke karena itu topik. dalam Kita kembali ada ke dalam Jadi, gugatannya. Maria, ya. Silakan. lembaga berintegritas yang dijelaskan oleh Bruce Ackerman dalam makalah panjangnya di jurnal Harvard Law Review yang berjudul The New Separation of Power menjelaskan bahwa untuk lembaga-lembaga seperti KPK, mereka tidak hanya punya keistimewaan di kewenangan, soal SP3 tidak ada, itu salah satu kewenangan, juga mengistimewakan pegawainya dengan perangkat-perangkatnya, termasuk soal masa jabatan. Dia harus berbeda untuk diperkirakan mampu menyelesaikan persoalan lembaga-lembaga utama. Memang boleh beda, 4 tahun memang boleh, tidak dilarang begitu ya. Nah, ya boleh, tetapi kan cara berlakunya, ini kan perlu dipahami final and binding itu tidak boleh surut menghitungnya dari 2019. Kalau menghitungnya untuk kepentingan orang ini 5 tahun ya silakan. Itu ada teorinya. Tapi kalau dihitung surut, ya tidak apa-apa silakan sekalian 5 tahun kalau perlu dibuat seumur hidup. Jadi dihitung dari 2019 itu Pak Emrus artinya mundur ke belakang hitungnya. Itu memberlakukannya surut sehingga perlu ditambah 1 tahun. Agar kemudian keputusan ini sesuai dengan konsep hukum, maka dilakukan prospektif ke depan untuk pimpinan yang segera habis. Cuma tinggal 6 bulan, kenapa tidak sabar? Kenapa harus ini yang terbaik dengan IPK yang anjlok di mana-mana begitu ya? Kenapa tidak dipertimbangkan oleh Hakim Konstitusi hal-hal seperti ini? Kalau kami balik Bang Ferry, kenapa Bang Ferry tidak menerima 1 tahun saja diperpanjang untuk Firly Ya, CS? karena buat tidak Nurul adil. Gufron CS? Menurut pasal 28D ya, bahwa semua orang itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan hanya ngurus Pak Nurul Gufron dan Firly dengan teman-temannya, banyak orang yang mau mendaftar seperti Pak Emrus jadi terhalangi. Ya, hak-hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi. Kita tidak hanya sekedar bicara Nurul Gufron dan Pak Firly, kita bicara soal institusi. iya. Kenapa ini orang harus ditambah betul? Kenapa tidak bicara prospektif ke depan? Dan perlu diingat bahwa MK ini unik di putusan ini. Bahwa dia melanggar pakemnya sendiri. Bahwa hal-hal yang sifatnya open legal policy telah dilanggar. Tidak dibahas oleh Bapak ini satu sama sekali ya soal open legal policy. Kenapa dalam perkara lain MK tegas betul tuh. Kalau sudah ada kalimat open legal policy di dalam Undang-Undang Dasar kita serahkan ke pembentuk undang-undang. Tapi hanya perkara ini khusus spesial. Aneh bin ajaib untuk memperpanjang nasib 1 tahun orang. Satu kata saya menjawab itu. Keputusan MK mulai berlaku tanggal berapa? Ya sudah sejak Pak, itu saja dan final. Pak, Dan mengikatnya sudah nggak usah lagi berapa kita perdebatkan tanggalnya, itu. Pak? Gitu loh. Berapa tanggalnya? Coba lihat tanggal berapa. Berlaku. Kalau Diputuskan. kemudian dihitung dari 2019 boleh? Bukan, tanggal keputusan yang dilihat dulu dan berlaku pada saat itu. Berlaku satu nggak apa-apa. Iya, ya sudah. Artinya Diberlakukan yang, siapa? Untuk periode yang sedang berapa memegang itu pada saat pertanyaannya? sekarang boleh dong Kan berlaku 5 karena tahun. dimulai tanggal Kan itu. 5 tahun tuh. Jadi oleh karena berlakukan itulah saja Pak Nurul maka Gufron 5 tahun dari sekarang. kembali Karena hitung saya 5 mengatakan tahun. gitu. Jadi Kalau mundur sehingga sampai dihitung Bang dari Ferry tidak 2019 melihat itu secara retroaktif. objektif. Oke, Karena kita boleh beralih ke Pak Bang Ferry Fedrik Yunadi. melihat dari Pak perspektif Fedrik, Anda baik semata-mata. Bang Nus ditahan dulu, Iya. kita ke Pak Fedrik.
begini, saya kembalikan kepada statement tadi pribadi saya yang maksud, bahwa perspektif itu kan menurut Bang Ferry. Kalau menurut saya itu adalah perhitungan masa jabatan berakhirnya. Jadi kalau berakhir pada Desember, dengan demikian berarti kan putusan MK diabaikan. Sedangkan putusan MK senang tidak senang, Presiden pun wajib tunduk dan melaksanakan. Kita paham soal itu, Pak. Ini Begitu. ajaibnya, saya kasih tahu, Ya. Presiden sangat pernah tidak tunduk putusan MK. Contoh Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti tema Kenapa kalau Presiden di Cipta Kerja mengabaikan, tiba-tiba sekarang patuh? Pak Fredrik. Itu di luar daripada ini. Kita debat lagi soal itu. Saya Kita sekarang mungkin lagi kembalikan. tema baru. Lanjutkan Pak Fredrik, Ya, silakan. makanya Silakan mohon lanjutkan. izin. Ini Kita kembali ke Ferry topik. ini Kita mau kembali ke topik. giring kita dengan nuansa dendam diskusi ini. Kita lanjutkan Pak Fredrik dulu, Bang Boni. Mau saya gini loh. Waktunya, Ferry Bang. Amsari itu super power sehingga bisa giring orang. Bukan. Boni Hargens yang paling baik. Bukan. Bang Boni kasihan lah, Bukan. kita berikan waktu Bang Mari Fredrik. antar. Bukan soal Ferry super power. Ferry ini provokatif kali. Ya gitu loh. Pak Fredrik. Begini saya lanjutkan. Tadi bicara masalah soal IPK. Mohon semua ya itu bisa memperhatikan. IPK yang dikeluarkan oleh lembaga internasional itu bullshit. Seperti contoh Bank Dunia mengatakan karena COVID, indeks ekonomi kita itu akan di bawah 2%. Bu Sri Mulyani bisa buktikan kita masih di atas 5%. Bahwa IPK itu tidak ada artinya, yang dilihat itu adalah faktanya bagaimana yang terjadi dalam negeri ini. Indikator fakta, indikator yang dipakai yang mana jadi Pak Fredrik? Yang Tolak sekarang ukurnya fakta mana? itu adalah sekarang apakah sesuatu KPK selama ini bekerja atau tidak bekerja. Dia sudah mengungkap banyak kasus-kasus yang maha besar. Bekerja atau tidak kan ada datanya, Pak. Ada datanya kan bisa dilihat. Ya dalam hal ini kita tidak bisa berdasarkan, oh indeks IPK sudah turun, kemudian KPK yang sekarang itu nggak benar atau kurang bagus. Saya bilang Pak, KPK itu tidak tergantung individu. Siapapun yang duduk di sana, kita mendukung KPK. Bahwa indeksnya kalau dia ada nggak benar, kita bantu memberikan nasihat supaya dia lebih benar. Kalau masalah soal penilaian daripada Menpan, jelas dong, itu kan beda menteri. Beda menteri itu pasti kan standarnya pasti beda. Zaman dahulunya itu semua orang ketakutan kalau ketemu orang KPK. Siapapun kalau datengin KPK udah ciut, maupun pejabat tinggi siapapun. Menteri waktu itu Menpan juga pasti ciut. Tapi setelah dengan adanya perubahan undang-undang KPK, beda. Makanya sekarang Menpan memberikan penilaian yang wajar. Menurut saya itu hal yang wajar, tidak berarti kinerja daripada pimpinan sekarang itu nggak benar. Kalau menurut itu Anda, Pak sudah Fredrik? terlalu Mau tambahkan data-data. bukan objektif, itu sudah terlalu subjektif. Itu. Ya, saya mau tambahkan data-data. Tadi Menpan oke, saya setuju bahwa itu subjek kementerian. Tapi ini serupai terhadap masyarakat. Yang tertinggi itu justru TNI. Baru kemudian Kejaksaan, Kepolisian, KPK itu nomor 5 atau nomor 7. Ini baru tahun lalu. Betul. Kalau survei Jadi itu masyarakat, data. oke, Survei. survei masyarakat sudah menyatakan KPK sudah nomor 5 atau nomor 7. Itu berarti kan KPK ada kekurangan. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kita membantu bagaimana KPK bisa kembali survive kepada nomor 1. Tidak berarti kita menjatuhkan. Bang Saud, kita Bang tidak Saud, menyalahkan tanggapannya. daripada Bang Saud pimpinan. Situmorang. Jangan itu saya tidak menjatuhkan, setuju. Bang. Kasih masukan saran Bang buat para junior Bang. Udah benar ini, Fredrik udah benar. Ya, silakan. Ya kan, udah benar. Jadi memang itulah kita di sini gitu loh. Kalau enggak gue pulang nih gitu. Kita di sini itu untuk memperbaiki negeri kita, ya minimal kayak, nggak usah lah kayak Singapura 80 berat ya. Ya minimal kayak di atas Malaysia lah, atau sama dengan Malaysia 40 gitu ya. Enggak ada urusan besar kecil. Enggak ada, ya karena ini national leadership. Ada juga negara besar Amerika 70, besar juga negaranya. Jadi bukan soal besar kecil. Ini soal bagaimana pemberantasan korupsi dipegang oleh kepala negaranya. Di mana-mana dunia itu kepala negara yang pegang. Lu diam semua ya, kalau enggak gue babat semua nih, pasti selesai. Jadi maksudnya gini, ketika kemudian kita minta Undang-Undang 19 itu dibuat Perpu oleh presiden yang ketika itu siapa presidennya gitu nggak keluar, nah, kita kan upset gitu ya. Jadi kita kemari sebenarnya kata Fredrik tadi, kita untuk memperbaiki bagaimana negeri ini agar kita ini sejahtera. Agar kita ini bahagia semua gitu ya kan. Indeks persepsi kebahagiaan kita ini di bawah Filipina sekarang. Minimal kayak Pak Saud lah. Iya, bahagia, happy, senang gitu loh. Iya kan? Iya kan? Coba
Untuk Fredrik dia kan bahagia sekarang. Dia menghargai KPK, dengan KPK dia berubah sekarang, ya enggak? Jadi keren sekarang, ya kan? Keren. Saya selalu hargai. Nah itu dia, makanya ini lebih mulia daripada orang yang di luaran sekarang, Pak. Terima kasih, Pak. Lebih mulia dari orang di luaran yang kita bisa tangkap, yang tidak kita bisa buktikan, karena memang KPK-nya lemah. Oh, lebih mulia Bapak, Pak. Di mata saya, Bapak lebih mulia daripada orang yang di luar yang kemudian cukup 2 bukti, tapi kemudian diputar-putar, kemudian mereka tidak berkinerja. Ya, lebih mulia Bapak di hadapan saya. Sorry to say. Memperbaiki KPK apakah hanya dengan penambahan masa jabatan, Bang Saud? Sedikit tentang persepsi ini. Kenapa persepsi bisa turun? Saya orang komunikasi, saya paham betul tentang persepsi. Persepsi itu kan penilaian. Boleh jadi persepsi itu turun karena memang pandangan beliau-beliau ini yang selalu melihat KPK negatif. Salahnya di mana? Sebentar. Salahnya di mana? Sebentar. Oleh karena itu kan tersounding di media. Itu pandangan-pandangan yang miring dari teman-teman ini sehingga mempengaruhi persepsi itu teori komunikasi pandangannya Bang Saud yang tak positif, terbantahkan. Jadi Barusan itu pandangannya satu ya. baik. Jadi oleh karena itu tidak pegangan mutlak karena ada oposisi yang memainkan persepsi ini. Gitu ya. Kalau sama-sama kita mendorong KPK maju berkinerja, saya kira akan persepsi akan beda. Itu yang pertama. Kemudian kepala negara memimpin korupsi gitu ya, memimpin katakanlah mohon maaf pemberantasan korupsi. Itu beda negara beda. Tidak boleh kita samakan generalisasi, misalnya seperti China. Indonesia negara demokrasi. Artinya apa? Saya termasuk yang mendukung bahwa ketika pemberantasan korupsi tidak di bawah kepala negara, tetap di bawah KPK misalnya. Ada suatu institusi khusus sehingga tidak intervensi eksekutif di dalam pemberantasan. Baru kemudian data saya menunjukkan sebagai berikut. Dibacakan boleh? Saya bacakan sebagai berikut. Nanti Pak Saud kalau boleh datanya nanti ada. Dan kemudian kalaupun selesai nanti kasih ke saya. Misalnya capaian daripada KPK saya searching dari berbagai sumber. Yaitu dalam penindakan. 1 tahun terakhir. Tidak masa jabatan 5 tahun gitu ya. Bahwa penanganan perkara 113 penyelidikan. 120 penyelidikan. 13 penuntutan. 133 maksud saya. 141 tentang ingkrah, eksekusi. Dan 5 perkara TPPU dalam 1 tahun. Gitu ya. Kemudian banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Oleh karena itu, saya pikir Pak Saud masa kekuasaan masa jabatan Pak Saud waktu itu kita bandingkan dulu nanti dengan 5 tahun pertama atau 2 tahun pertama, kasih saya datanya, saya akan tulis artikel itu. Nah, saya mendapat data ini sangat luar biasa capaian tersebut. Jadi oleh karena itu, tidak sekedar kita mengatakan kinerjanya tidak bagus tanpa kita berikan comparing. Sangat tidak ilmiah. Terima kasih Bang Saud. Itu udah benar, nanti dibandingkan aja. Kalau waktunya kan harus banding sama-sama 5 tahun. Ya, sama-sama 5 tahun lah. Nah, 5 tahun nanti mereka, 5 tahun saya nanti berapa? Nanti dilihat, nanti kelihatan tuh kok. Nanti kelihatan. Bang Saud sebagai mantan orang dalam jangan-jangan masih hafal tuh datanya, Bang? Oh, angkanya saya nggak hafal. Tapi yang jelas topnya itu ketika saya di sana topnya memang itu paling banyak. Penuntutannya paling banyak. Ya, gitu. Tadi dalam 1 tahun nanti, sekitar 100-an. Tapi saya nggak bisa hafal. Nanti dibandingkan aja supaya fair dong. Dari 5 dengan 5 gitu kan. Ya, harus dibandingkan. Nggak boleh dibandingkan setahun terakhir gitu. Jadi banyak itu yang harus diukur nanti ukurannya. Jadi sekali lagi kalau kita mau kembali bahwa kemudian kita di sini hadir untuk membuat Indonesia bersih, rakyatnya bahagia, senang. Saya terganggu begini. Pak Saud, itu Fredrik bahagia sekarang. Gini, saya terganggunya begini. Ini dalam perspektif epistemologis ya. Saya agak terganggu dengan konsep kuantitatif, pendekatan kuantitatif ya kayak gini yang dibilang Pak Saud. Bandingin jumlah zaman kami, jumlah penangkapan lebih banyak. Apakah kuantitas penangkapan punya korelasi signifikan atau tidak dengan kultur anti korupsi yang terbangun di birokrasi dan pemerintahan? Ada enggak data? Enggak. Buktinya, jadi lebih banyak koruptor yang tidak ditangkap daripada yang ditangkap. Jadi jangan mengukur keberhasilan dari jumlah penangkapan. Keberhasilan harusnya diukur secara kualitatif dari kualitas birokrasi, pemerintahan, public service. Kalau semakin banyak orang takut korupsi, you sukses. Tapi kalau semakin banyak you tangkap, you semakin tidak sukses. Berarti semakin banyak penjahat. Makanya saya bilang jangan bandingkan satu itu periode kan yang bilang, dengan periode yang lain. Data gitu. Dengan bukan, tadi kan Pak Saud bilang data, zaman kita Pak Saud data. bagus. Bukan. Itu aja. Pendekatan kuantitatif lemahnya di situ adik-adik mahasiswa. Jadi kalau ada yang suka kualitatif Anda udah benar.
Pergilah kualitatif atau kuasi boleh lah. Bukan kuasi, mix methods boleh. Tapi kuantitatif murni lemahnya di situ. Dia tidak akan pernah bisa menjawab problem itu secara mendalam. Nah seperti ini. Bagaimana kita mengukur kinerja orang hanya dengan data-data kuantitatif? Padahal kita bicara perubahan, kan hanya dari penangkapan, kita bicara keberhasilan, kita bicara perubahan sistemik. Maka kulturnya yang harus diubah. Nah Pak Abdullah bicara tadi nuansanya mau membangun sebuah kultur kan. Dan karena itu yang mau kita bangun kan sebetulnya kan. Iya, nah sekarang pertanyaan di indeks kepercayaan tadi. Kenapa KPK nomor sekian, TNI nomor 1. Saya juga marah kalau TNI Polri nggak di atas Pak. Karena memang isu kita lagi menonjol soal Papua dan sebagainya. Dan segala macam TNI pasti harus nomor 1 ya. Terus banyak kejahatan konvensional maupun non konvensional, Polri ada di depan ya. Polri juga harus tinggi. Nah artinya bahwa bukan perkara siapa di atas di bawah, yang kita harus koreksi adalah apakah ada pergeseran kultur di dalam tradisi berdemokrasi kita setelah Pak Saud ada di dalam KPK. Nah kan gitu. Tadi Bang, kita sudah tangkap Atau Bang Saud. Nah ini yang harus kita Saya bisa nambahkan data sedikit ya. Komparasi soal pimpinan Pak Saud dan yang dibela oleh Pak Emrus. Bukan dibela, menjelaskan. Jadi di era Pak Saud itu telah dikembalikan, diselamatkan keuangan negara 68,3 triliun. 8 kali korupsi BTS dikembalikan di zaman beliau. Di zaman sekarang berapa? Bang Saud. Ya, jadi gini, Boni, Anda bisa bayangkan nggak? Ada 8.000 surat per tahun masuk ke KPK. Ini yang ngirim surat ini bukan orang gila loh. Ini orang yang punya masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin, kita per tahun hanya bisa menyelesaikan 300 kasus. 8.000 ini mau dikemanakan? Saya nggak pernah terjebak di angka-angka itu, Bon. Tapi kan kalau kita baca satu ke satu, yes. Makanya saya bilang. Bapak-bapak sepakat kita tunggu sepak terjang KPK ke depan. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Para pakar tata negara yang saya hormati, adik-adik mahasiswa di studio, pemirsa TV One yang saya cintai. Kejujuran dan menjaga amanah akan mendatangkan kebahagiaan dan hidup yang nikmat. Tapi sebaliknya, hidup penuh kecurangan, tipu daya, makar, lalu tidak amanah, maka akan mendatangkan kehancuran dan tentu menjalani hidup dengan penuh kegelisahan. Saudara, karena itu kehidupan harus berdasarkan nilai-nilai kebenaran supaya keadilan bisa tegak di atas muka bumi ini. Benteng terdepan dalam kehidupan sebuah masyarakat adalah hukum yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran, maka akan muncullah rasa keadilan. Tetapi yang perlu kita sadari, setiap kali keputusan memang selalu mendatangkan pro dan kontra. Tergantung, tadi para pakar kita sudah menyampaikan, dari sudut pandang mana kita menilai. Tentu ada pro dan kontra. Tidak bisa dalam satu keputusan menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. Tidak bisa, pasti ada yang merasa senang, tentu juga ada yang merasa kecewa. Ada yang merasa bahagia, tentu juga ada yang merasa diabaikan. Karenanya ini sudah menjadi sebuah keputusan. Tinggal kita setuju, pakar tadi sudah mendiskusikan, kinerja ke depan harus diperbaiki dengan penuh semangat menjaga amanah agar keadilan terus tegak di bumi Indonesia tercinta ini. Saudara, ada satu kesimpulan yang ingin saya garis bawahi, bahwa berapapun masa jabatan tidaklah penting yang kita bicarakan. Sejarah emas mencatat dalam dunia Islam, Umar bin Abdul Aziz
ketika beliau menjadi khalifah, masa jabatannya hanya 2 tahun setengah. Tapi penegakan nilai-nilai hukum, melahirkan keadilan yang mengayomi segala lapisan masyarakat. Karena itu fenomena yang beberapa hari ini sudah terjadi, MK mengeluarkan keputusan, kita terima keputusan itu, tutuplah persepsi pandangan kita pantau bersama jalannya keputusan MK. Artinya kita berharap dengan keputusan MK ini semangat KPK untuk memberantas korupsi ini betul-betul mewarnai dan menjadi keinginan kita semua, bangsa dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak KJ Fikri Haikal MZ, Bang Emrus Yombing, Pak Fredrik Yunadi, kemudian Bang Boni Hargen, terima kasih. Terima kasih juga Pak Abdullah, terima kasih Pak Saud, terima kasih Bang Ferry, terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andro Beda Merkuri, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.